Film ini dibuka dengan narasi yang menggambarkan kekacauan dunia pada tahun 2053 pasca Perang Terakhir. Cerita berlatar di Australia, tempat tingkat kejahatan melonjak drastis hingga lebih dari 800%. Kondisi tersebut menyebabkan sistem penjara kewalahan menampung narapidana. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah memperkenalkan program baru bernama The Box, sebuah sistem penjara ekstrim yang memberikan dua pilihan bagi tahanan, menjalani hukuman di dalam sel isolasi superketat atau memilih pemusnahan instan secara sukarela. Aturannya sangat kejam, siapapun yang mencoba melarikan diri atau membantu pelarian tahanan lain akan langsung dieksekusi di tempat. Adegan kemudian berpindah ke sebuah pulau. Terlihat sebuah drone melayang di langit membawa kotak besar yang ternyata merupakan sel penjara. Di dalamnya, terdapat seorang wanita pirang yang menjadi tahanan. Ia tampak lusuh dan tidak terawat, tubuhnya dipenuhi luka serta jamur akibat kurangnya air dan sanitasi. Persediaan makanannya sangat sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Perlahan, tekanan dan penderitaan tersebut membuatnya kehilangan harapan. Penjara tersebut terletak di sebuah pulau berbatu, tempat puluhan kotak penjara serupa ditata secara acak di sepanjang tepi pantai. Di dekat sana, seorang gadis dan anak laki-laki bergaun biru tampak sedang bermain bola karet. Tanpa sengaja, bola mereka memantul dan mengenai salah satu kotak penjara. Hantaman itu membangunkan tahanan bernomor 37.113 yang langsung terkejut dan kebingungan. Saat tersadar, ia mendapati tangan dan kakinya terikat erat. Dalam keadaan panik, ia memukul dinding kotak sambil berteriak meminta dibebaskan. Sebuah layar kecil di depannya menyala, menampilkan wajah seorang wanita yang menginformasikan bahwa pengadilan telah menyatakannya bersalah. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun rehabilitasi tanpa pembebasan bersyarat. Wanita di layar tersebut menegaskan bahwa makanan dan air hanya akan diberikan berdasarkan kebijakan warga negara yang merasa dikhianati oleh perbuatan para tahanan, baik karena korupsi, kejahatan, maupun pelanggaran lainnya. Mendengar hal itu, tahanan 37.113 menangis histeris. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, namun rintihannya sia-sia. Keesokan harinya, ia melambaikan wadah makanannya dengan harapan seseorang akan memberinya air, tetapi tidak ada yang muncul. Ia mulai memeriksa setiap sisi dinding kotak untuk menemukan celah pelarian. Namun, setiap kali tangannya menyentuh permukaan logam, arus listrik menyengat tubuhnya. Hari demi hari, perjuangannya semakin berat. Di sisi lain, tampak tahanan di kotak berbeda yang juga mencoba mencari jalan keluar. Nahas, saat memeriksa bagian atap, ia justru memicu alarm keamanan. Lampu merah menyala dan sebuah beban turun dari langit-langit, menggilas tubuhnya hingga tewas seketika. Keesokan paginya, tahanan 37.113 dibangunkan oleh gadis muda yang membawakannya air dan sekantong kecil kuaci. Tahanan itu mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi gadis bergaun biru tersebut hanya menatap iba. Ia mengatakan bahwa nasib tahanan telah ditentukan oleh keputusan warga negara. Setelah gadis itu pergi, hari-hari sang wanita kembali dipenuhi kesepian dan kelaparan. Rasa putus asa mulai menguasainya hingga ia mengalami depresi. Waktu berlalu dan wanita itu mulai menerima nasibnya. Ia menghabiskan waktu dengan memandangi dunia luar melalui lubang kecil di dinding sel. Suatu ketika, ia menemukan bola karet yang sebelumnya dilemparkan oleh anak-anak. Benda kecil itu menjadi satu-satunya hiburan yang membuatnya merasa tetap hidup. Keesokan harinya, drone memindahkan kotak tahanan 37.113, yang kita sebut saja E di tempat lain, diperlihatkan tahanan pria bernomor 180.102 yang terpaksa meminum urinenya sendiri untuk bertahan hidup. Ia tampak frustrasi dan terus mengulang kalimat, "Aku berada di tempat yang kupilih." Setelah kotak E dipindahkan ke tengah hutan, gadis bergaun biru kembali datang. Gadis itu mengajaknya berbicara dan bercerita bahwa ia sedang menyelesaikan bacaan karya Shakespeare. Ia menawarkan buku tersebut, tetapi E menolak karena tindakan itu melanggar aturan dan dapat membuatnya terbunuh. Mendengar hal itu, sang gadis menyuruhnya mendekat, lalu menyentuhnya sambil menceritakan penggalan isi buku. Setelah sekian lama tidak bersentuhan dengan manusia, sentuhan itu terasa sangat mengharukan bagi E. Malamnya, ucapan gadis itu terus terngiang. Kesepian yang amat mendalam membuatnya kehilangan kendali. Saat makan malam, E menemukan sebuah buku miniatur di dalam kantong kuacinya. Ia pun membelakangi kamera agar bisa membacanya. Selanjutnya, E menggunakan sisa air untuk membersihkan tubuh guna mencegah infeksi pada luka-lukanya yang mulai membusuk. Namun, kamera pengawas menangkap momen saat ia membuang air bekas tersebut melalui lubang kotak. Tindakan sederhana itu dianggap sebagai pelanggaran serius. Drone segera datang dan memindahkan kotaknya kembali ke tepi pantai. Keesokan harinya, gadis bergaun biru kembali menghampirinya. E bertanya mengapa gadis itu selalu ada di sana. Gadis itu mengaku bahwa ia hanya suka berjalan-jalan di antara deretan kotak penjara, dan jika menemukan tahanan yang menarik perhatiannya, ia akan mengajaknya berbicara sambil memberikan sedikit makanan. Gadis itu juga bercerita bahwa ia seringkali ingin menolong lebih banyak orang. Namun, cuaca buruk dan sistem keamanan yang ketat membuatnya sulit berbuat banyak. Pertemuan tersebut menjadi satu-satunya hal yang menghibur tahanan wanita itu karena sang gadis mengingatkannya pada adiknya.
Setelah itu, ia kembali membaca buku miniatur berjudul Romeo and Juliet yang selalu dibawa si gadis setiap kali berkunjung. Beberapa hari kemudian, kotaknya kembali bergetar. Sebuah drone mengangkut kotak tahanan E ke lokasi baru. Kali ini, ia ditempatkan di daerah yang lebih terbuka. Di sana, seorang pria warga sipil mendekatinya. Pria itu dengan sengaja memakan apel segar tepat di depan E yang sedang kelaparan hebat. E memohon belas kasihan serta meminta sedikit air atau makanan, tetapi pria itu justru mengejeknya. Ia hanya bersedia memberikan apel tersebut jika E mau memuaskan hasratnya melalui lubang kotak. Karena terdesak rasa lapar dan putus asa, E akhirnya menuruti syarat yang merendahkan martabat tersebut. Sayangnya, saat tindakan terlarang itu berlangsung, drone patroli mendeteksi pelanggaran dan segera melepaskan tembakan peringatan. Pria itu tewas di tempat, sementara salah satu peluru mengenai kaki E hingga membuatnya menjerit kesakitan. Meski terluka, ia tetap nekat menjulurkan tangan untuk mengambil apel yang dijanjikan. Namun, ia sangat terkejut saat mendapati apel itu ternyata sudah busuk dan penuh cacing, pertanda bahwa pria tersebut memang berniat mempermainkannya sebelum tewas. Malam harinya, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sirene penjara meraung keras disertai pesan sistem yang menyatakan bahwa ia telah melanggar peraturan karena menukar makanan dengan tindakan asusila. Sebagai hukuman, ia dijatuhi 7 hari insomnia paksa. Artinya, selama 7 hari penuh ia tidak diizinkan tidur sedikitpun. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi E. Setiap kali ia menutup mata, sirene berbunyi nyaring disertai sengatan listrik yang memaksanya tetap terjaga. Rasa sakit, haus, dan kurang tidur membuat pikirannya kacau hingga ia mulai berhalusinasi melihat sosok asing yang menyerupai dirinya pada pantulan logam. Setelah hukuman 7 hari tanpa tidur itu berakhir, E jatuh tertidur selama berhari-hari karena kelelahan yang luar biasa. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara kembang api dari kejauhan. Melalui lubang kecil di dinding, ia melihat langit bermandikan cahaya warna-warni sebagai pertanda pergantian tahun. Di saat orang-orang di luar sana bersorak gembira, ia hanya bisa menatapnya dari balik kotak sempit yang menjadi penjaranya. Pemerintah kemudian mengumumkan amnesti bagi para tahanan dalam rangka memperingati tahun baru. Sayangnya, keringanan itu hanya berlaku bagi pelaku kriminal biasa, sedangkan tahanan politik seperti E tetap harus menjalani masa hukuman penuh tanpa pengurangan sedikitpun. Keesokan harinya, seorang wanita tua menghampiri kotaknya. Alih-alih memberikan semangat, wanita itu justru melemparkan sebilah silet berkarat ke dalam kotak, seolah mengisyaratkan bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, perut E mulai membesar, tanda bahwa ia tengah mengandung anak dari pria yang dulu menipunya. Suatu malam, gadis muda yang sering mengunjunginya datang diam-diam untuk menolong. Namun, sistem keamanan mendeteksi gerakan mencurigakan sehingga alarm berbunyi keras dan memaksa gadis itu melarikan diri. Beberapa tahun kemudian, E menemukan sebuah baut di atap kotaknya dan berhasil melepaskannya hingga menciptakan lubang. Suatu malam, ia mengalami kontraksi hebat. Di dalam ruangan sempit dan pengap, ia berjuang melahirkan bayinya seorang diri. Di tengah penderitaan itu, hadir seberkas harapan yang membuatnya sejenak melupakan rasa sakit. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sistem, The Box, mendeteksi adanya jiwa tambahan di dalam sel. Dalam hitungan detik, gas bius otomatis dilepaskan hingga E kehilangan kesadaran. Saat terbangun, bayinya telah hilang tanpa jejak. Ia histeris memohon agar anaknya dikembalikan, tetapi tidak ada jawaban. Malam berikutnya, ia mencoba menjulurkan tangan keluar melalui lubang kecil dengan harapan adanya keajaiban. Namun, sistem mendeteksinya sebagai pelanggaran dan menjepit tangannya hingga luka parah. Tak lama kemudian, badai besar menghantam pulau tersebut. Air laut dan hujan masuk ke dalam sel hingga sistem keamanan mengalami korsleting. Komputer pusat salah membaca situasi dan mengira ada upaya penyelamatan ilegal, sehingga mengaktifkan protokol pemusnahan otomatis. Hitungan mundur dimulai. Begitu mencapai angka 0, drone pengangkut datang menjemput kotaknya untuk dimusnahkan. Namun, di tengah perjalanan, petir menyambar drone tersebut hingga kotak terjatuh ke laut dan hancur terhempas ombak. Di akhir film, terlihat beberapa warga sedang bermain di tepi pantai. Mereka menemukan bangkai kotak penjara yang terdampar di pasir. Karena takut, mereka berpura-pura tidak melihatnya dan segera pergi. Kamera kemudian menyorot bagian dalam kotak yang telah terbuka. Di sana, E tergeletak tidak sadarkan diri. Namun, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Box. Semoga Anda terhibur dengan ulasan ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyebutan nama.